Bapak Ibu cari uang dari pagi sampai malam, itu uang habis atau tidak nantinya Pak Bu? Habis. Kalau uangnya ditumpuk-tumpuk tidak habis, pasti jenengan yang akan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal kiram, yang mulia para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, ketua DKM beserta pengurus dan jajarannya, DKM Masjid Baitur Rahman, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia, kita bersama-sama memperingati maulidnya, hari lahirnya manusia yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan niat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian untuk memuliakan, mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan
mengagungkan hari kelahiranku, maulidku, nanti saya yang akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Mudah-mudahan berkah dari kita mengagungkan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua kelak di surganya Allah ditakdirkan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini bersama keluarga, anak-anak dan keturunan kita semua diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, hai gitu. Bu, nah gitu kan enak. Pak, serem kalau bapak-bapak disapa itu serem jawabnya. Gitu. Kalau ibu-ibu, hai itu enak gitu didengar. Kalau bapak-bapak medeni malahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama memperingati maulidnya Nabi. Bersama-sama niat kita memperingati maulidnya Nabi adalah ikut bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah engkau bifadlillahi, atas karunia Allah yang berupa agama Islam, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah yaitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu rahmat yang paling besar bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran juga ada ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi besar Muhammad adalah rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk menyinari kita semua. Makanya tadi kita pas mahalul qiyam, an asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajh sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Asyraqal badru alaina, telah terbit, telah datang opo al badru, bulan purnama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi alaina, kepada kita semua telah datang Rasulullah yang wajahnya seperti bulan purnama kepada kita semua. Fakhtafal minhul budur, rembulan-rembulan yang lain
manusia-manusia top yang lain gara-gara kedatangan Nabi semuanya jadi tidak kelihatan terang. Ibarat lampu senter dinyalakan di siang bolong pas jam 12 siang tidak kelihatan terang. Kenapa? Karena ada matahari yang lebih terang. Kenapa? Karena Rasulullah itu matahari, bulan purnama. Anta syamsun, anta badrun. Nabi itu, engkau adalah syamsun, matahari. Sinarnya itu seperti sinar matahari, terang sekali Rasulullah. Anta badrun, dan engkau laksana bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri. Wahai Rasulullah, engkau laksana cahaya di atas cahaya, terangnya engkau melebihi cahaya yang ada. Jadi Nabi Muhammad ini terangnya, pengaruh kebaikannya untuk kita semua menjadi rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fabidzalika falyafrahu, kata Allah dalam Al-Qur'an, atas nikmat agama Islam dan rahmat yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam umatnya Rasulullah kok tidak bahagia atas lahirnya Rasulullah, berarti orang itu buta hatinya, tidak bisa merasakan, menangkap sinar cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan Allah, falyafrahu, berbahagialah kalian semua atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, karena lahirnya Rasulullah iku khairun, ialah lebih baik, mimma yajma'un, daripada yang manusia kumpulkan dari kepentingan-kepentingan dunia. Bapak Ibu cari uang dari pagi sampai malam, itu uang habis atau tidak nantinya Pak Bu? Habis. Kalau uangnya ditumpuk-tumpuk tidak habis, pasti jenengan yang akan habis. Ya toh? Contoh ini, punya uang, masukkan ke bank terus ditumpuk-tumpuk. Alladzi jama'a malau wa'ad. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, yahsabu anna malahu, dia kira malahu, uangnya tadi akhladah, kekal. Kalla la yumbadanna fil, sekali-kali tidak. Uang sampean nggak kekal. Orang yang suka numpuk-numpuk duit, diajak sedekah susah alias pelit bin medit, itu nanti akan dilemparkan ke neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Tahu nggak kalian apa itu neraka hutomah? Narullahil muqadah, yaitu nerakanya Allah yang kayak tungku. Kayak apa Bu? Hei Ibu, kayak apa? Tungku. Tahu tungku ya? Kalau orang dulu masak itu pakai tungku. Panasnya merata. Panasnya merata sampai dalam. Narullahil muqadah allati tattali'u alal, yang panasnya sampai menembus sampai sakitnya di sini. Sakitnya nggak hanya di luar, panasnya tidak cuma terasa di luar, sampai merasuk ke dalam hati, afidah. Bahaya orang yang suka ngumpul-ngumpul duit, medit, suruh nyumbang masjid susah. Ini kan lagi pembangunan ya Pak DKM ya. Orang yang medit-medit ini siap-siap layum badan nafil hutomah, akan dilemparkan ke neraka hutomah.
makanya disisihkan sebagian. Allah tidak minta uang kalian semuanya, tidak, tapi sebagian kecil, sebagian ke 2,5%, Pak Bu. Sedikit atau sedikit itu? Sedikit. 100% hartanya jenengan diambillah 2,5 untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalan Allah? Tempat ibadah, pendidikan, sekolahan, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu fisabilillah. Itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hartanya Bapak Ibu yang akan kekal selama-lamanya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, dasar kita memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ikut bergembira atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenal Abu Jahal? Kenal? Temennya ya? Ya, kalau kenal berarti temennya. Nah, kalau tahu bukan temennya, cuma tahu, mungkin dari Google kah, ya, mungkin dari siapa. Tahu bukan kenal. Kalau kenal pasti temennya. Abu Jahal itu dinas di dalam Al-Quran ahli neraka. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi Abu Lahab itu matinya mati kafir, ya, dinas di neraka selama-lamanya. Abu Lahab itu, Bu, setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dulu Abu Lahab ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ikut bergembira. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab ikut bergembira. Saking bergembiranya Abu Lahab punya pembantu, punya budak namanya Suwaibah, dimerdekakan oleh Abu Lahab, ditugasi untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara Abu Lahab berbahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad, setiap hari Senin siksanya diringankan. Itu Abu Lahab yang kafir ahli neraka. Apalagi jamaah Masjid Baitur Rahman, semuanya mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok ikut berbahagia menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwujudkan dengan memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan dicari dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tapi iku sing urunan, Mbak. Ya, itu yang urun. Kalau yang nggak urun ya saya nggak tahu. Ya. Karena Nabi itu punya sahabat yang paling Nabi cintai, sahabat yang paling mulia, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berkata, man anfaqo, barang siapa yang berinfak dirhaman, 1 dirham, ala qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk peringatan maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, dia akan menjadi sahabat dekatku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sing urun, itu yang urun. Kalau yang tekotok terus go berkat bali ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, dasar kita memperingati maulidnya Nabi adalah kita bersyukur atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama berbahagia,
Yang kedua syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jika kalian kufur tidak mau bersyukur, tunggu azab Allah sangatlah pedih. Dulu Nabi setiap hari Senin pasti berpuasa. Halo Bu. Nabi setiap hari Senin berpuasa. Namanya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa setiap hari Senin? Dijawab oleh Nabi, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Nabi bersyukur karena diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan di dunia ini. Wujud syukurnya Nabi dengan cara Nabi berpuasa. Maka di Indonesia ada istilah puasa weton. Puasa apa? Weton. Puasa di hari kelahiran. Contoh lahirnya Jumat Pahing, seumpama. Jumat Pahing. Dia setiap Jumat Pahing berpuasa. Puasa bentuk syukur atas kelahiran kita. Sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Dasarnya adalah puasa Senin Kamis. Nabi puasa hari Senin itu syukur, puasa weton. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya. Nabi Muhammad nggak pernah tersiana, Pak. Nabi Muhammad nggak pernah itu tropika, asam urat, kolesterol, stroke ringan, nggak pernah. Sehat walafiat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pandai bersyukur, mensyukuri hari lahirnya sehingga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sakit-sakitan, suka sakit-sakitan, atau keluarganya sakit gak sembuh-sembuh, bisa ditiru itu. Coba puasa weton. Puasa di hari lahirnya dengan niat mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bersyukur atas nikmat hidup. Kalau kita bersyukur atas nikmat hidup, la azidannakum, pasti Allah akan memberikan keberkahan untuk hidup kita berupa kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai jam berapa Pak Ketua DKM? Sudah kan? Enak jam 11 ini. Ini bekas lah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mari kita lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenal nggak sama Nabi? Bu, halo, Bu, kenal nggak sama Nabi? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang kepada Nabi? Bagaimana mau cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang sangat spesial. Dikatakan di dalam syair, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun sayyidul
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما عبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمل. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad ialah manusia seperti kita. Walaisakal basyari, tapi tidak seperti manusia biasa, tidak seperti manusia yang lain, tidak seperti kita, Pak. Sama-sama manusia tapi tidak seperti kita, maka jangan disamakan. Bal huwa yaqutatun, bahkan Nabi Muhammad itu laksana seperti batu merah delima. Tahu nggak Bu, batu merah delima? 1 gram itu miliaran harganya. Namanya batu merah delima, bukan batu akik bacan ya, bukan. Batu merah delima. Wan nasu kal hajari, dan manusia yang lain seperti batu koral yang 1 rit harganya 200.000. Kita ini kayak batu koral, 1 rit uang jasanya 200.000. Kalau Nabi Muhammad laksana batu merah delima, per gramnya saja sudah miliaran. Sama-sama batunya tapi nilainya jauh berbeda. Itu perumpamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah kalau ada yang berkata, ada kiai, ada ustadz yang mengatakan, wah Kanjeng Nabi itu sama seperti kita, dulu kecilnya juga ngompol, umbelen, beler, rembes dan lain sebagainya. Itu salah besar dan dia tidak mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mulia sekali. Wan nasu kal hajar, dan Muhammadun sayyidul kaunaini was sakolen. Nabi Muhammad itu pimpinannya, ya, alam manusia dan alam jin, ya. Pimpinannya itu Nabi Muhammad, pimpinan manusia Nabi Muhammad, pimpinan di alam jin juga Nabi Muhammad, ya, mulia sekali. Saking mulianya, leluhurnya pun, bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat mau Bu? Sholawat mau? Sholli wa sallim daiman al-ahmad, sholli wa sallim daiman al-ahmad habi man qad wahada wal ali wal ashabi man da hafizal ilahu karamatan li Muhammadin abul amjad tasawna li ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi
Sholli wa sallim daiman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad hafizul ilahu karoli Muhammadin karomatan li Muhammadin. Hafizul ilahu, Allah telah menjaga karomatan li Muhammadin, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahul amjada saunan li ismi, leluhur-leluhurnya Nabi semuanya mulia. Saunal li ismihi, karena untuk menjaga kemuliaan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifah, leluhurnya Nabi semuanya meninggalkan perzinahan, tidak ada yang pernah berbuat zina. Hafalam yusibhu aruhu, tidak ada yang memiliki aib min adamin wa ila abihi wa ummihi. Dari Nabi Adam sampai bapaknya Nabi Sayyid Abdullah sampai ibunya Nabi Siti Aminah, tidak ada yang memiliki aib, tidak ada yang pernah melakukan perbuatan zina dan hina. Kenapa? Saunal li ismi, karena menjaga kemuliaan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru leluhurnya, baru nasabnya. Lahirnya juga mulia Pak Bu. Nabi Muhammad itu lahirnya juga mulia, tidak seperti kita. Dikisahkan di dalam kitab Ad-Dibai, tadi dibaca oleh Ustadz Toyin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, fahtazzal arsyu taban wastibsyara, arasnya Allah berguncang, toroban karena riang, wastibsyara dan bergembira menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursinya Allah bertambah wibawa dan megah. Wamtala'atis samawatu anwara, langit semua dipenuhi oleh cahaya. Wadujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, suara gemuruh malaikat karena saking senangnya akan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bergemuruh, bertasbih, beristighfar, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat tasbih semua Pak, menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal ummuhu tara'an wa ammil fakhrihi wa fadli, ibunya Siti Aminah tak henti-hentinya melihat tanda-tanda kemuliaan dan keagungan si jabang bayi yang dia kandung. Ila nihayati tamami hamlih, sampai sempurna kandungannya 9 bulan. Falamma ishtadda biha talqu biizni rabbil qalb, tatkala Siti Aminah kontraksi, tahu kontraksi ibu-ibu ya, kalau mau lahiran, ketika ibunya Nabi Siti Aminah kontraksi ya, biizni rabbil qalb, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, wada'atil habib, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'atil habib, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'atil habib,
alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lalu lahirlah Nabi dalam kondisi sujud. Nabi lahir langsung sujud. Jamaah Baitur Rahman lahir langsung nangis. Yang nggak bisa nangis ditepok-tepok sama Bu Bidan biar hidup. Ya, kalau nggak bisa nangis kan begitu di rumah sakit, tempong-tempong biar bisa nangis. Nabi itu lahir langsung sajidan syakiron hamidan, langsung bersujud bersyukur kepada Allah, langsung sunat otomatis bercelak. Nabi Muhammad langsung kepalanya setelah sujud mengangkat ke atas memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahul badru fi tamami, laksana sempurnanya bulan purnama. Kemudian mahallul qiyam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kenapa kok kita kalau mahalul qiyam berdiri, Pak? Jenengan kan berdiri tok. Dasarnya apa kan nggak paham. Pokoknya liyane ngadeg ya aku melok ngadeg semuanya. Yaitu kalau Bapak Ibu paham maknanya apa yang dibaca, itu nangis, Pak. Lahir merasakan ketika situasi, kondisi, kejadian lahirnya manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW ketika lahir semuanya arsy guncang, kursi tambah megah, malaikat bergemuruh menyambut riang gembira. Kita sebagai umatnya harus lebih senang menyambut lahirnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir di dunia, datang ke dunia ini karena untuk menghormati datangnya Rasulullah, kita semua berdiri menghormati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mahallul qiyam, apa maknanya mahallul qiyam? Tempatnya berdiri untuk penghormatan kepada lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya sudah malam. Tadi saya mulai habis maghrib, sekarang sudah 9:30 Mbak untuk Pak DKM. Jadi mohon maaf, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya tak kenal maka tak sayang. Kalau pengen cinta kepada Nabi, kenalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenali pribadinya, kenali asal usulnya, kenali bagaimana proses lahirnya, kenali perjuangannya. Saya belum cerita perjuangannya ini. Kenali bagaimana detik-detik wafatnya. Ketika Nabi mau wafat, yang disebut bukan cucuku mana, anakku mana, bisnisku bagaimana, bukan, Pak. Yang disebut Nabi, yang dicari Nabi, yang dipikirkan Nabi ketika menjelang akhir hayatnya beliau adalah ummati, umatku bagaimana, umatku bagaimana, umatku bagaimana. Bahkan nanti di hari akhir di padang mahsyar, tahu padang mahsyar? Hei, halo, tahu padang mahsyar ya? Apa jan? Padang mahsyar itu adalah nanti itu kan kiamat ya. Nanti singkat cerita ini kiamat. Malaikat Israfil meniup trompetnya. Ben kaget. Hancurlah semua alam semesta. Tiupan pertama. Tiupan kedua. Lahirlah semuanya. Semuanya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di haulil mauqif, tempat pemberhentian,
terbuat dari perak, matahari sejengkal. Ini namanya padang mahsyar, tempat perkumpulan orang-orang manusia semuanya dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang pernah hidup di dunia semuanya dikumpulkan. Di bawahnya ini tembaga besi, atasnya matahari. Jarak matahari dan kepala cuma sejengkal. Panas apa panas, Bu? Panas atau panas? Iya, matahari jauh sekali saja kita kalau siang-siang harus pakai helm, harus pakai topi, apalagi matahari sejengkal. Orang yang tidak pernah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW nanti di padang mahsyar akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya. Makanya mumpung dikasih hidup, Bu, halo Bu, mumpung dikasih hidup banyakin sholawat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mengaku cinta kepada seseorang, dia harus sering mengingat dan menyebut namanya. Kalau jenengan ngaku cinta Rasulullah SAW, harus banyak-banyak bersolawat menyebut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang ahli solawat nanti di padang mahsyar, malaikat Israfil. Malaikat siapa? Mikael, bukan Israfil. Mikael. Jadi malaikat Mikael itu seksi konsumsi nanti di akhirat, Bapak Enggu. Asli seksi konsumsi. Yang kopi, yang dingin itu nanti tugasnya malaikat Mikael. Dia akan mencari orang yang ahli bersolawat, akan dikasih telaga kausarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Nabi Muhammad punya telaga. Telaga itu akan diberikan kepada orang yang banyak-banyak solawat ketika hidup di dunia. Ya. Dan orang yang pernah meminum seteguk air dari telaga itu tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ini keutamaannya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Intinya mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini untuk memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergembira atas lahirnya Nabi, bersyukur atas lahirnya Nabi, menjadi sabab kelak kita di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.